بسم الله الرحمن الرحيم. Manusia itu nanti akan terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu ahlus sa'adah, yaitu orang-orang yang bahagia. Dan yang kedua adalah ahlus saqawah, yaitu golongan orang-orang yang sengsara. Jadi manusia itu nanti hanya terbagi menjadi dua, ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia, dan ahlus saqawah, orang-orang yang sengsara, celaka, binasa, ya, begitu. Dan kita senantiasa berdoa, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka yang sudah sering kita baca di dalam doa-doa kita, dan memang ini doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami, jagalah kami dari azab, dari siksa api neraka. Itulah doa yang sering kita panjatkan. Dan di antara penjelasan para ulama yang dimaksudkan dengan atina fid dunya, berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia, itu adalah al-ilmu wal ibadah. Jadi kebaikan di dunia itu adalah diberikan ilmu dan dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan di dunia. Alhamdulillah, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu, ya, dengan kita mengaji, ya, dengan kita membaca Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibimbing oleh para ustadz, para asatidzah, sehingga kita mengenal, ya, yang halal dan yang haram, mana yang perintah Allah yang harus ditunaikan, mana larangan Allah yang harus ditinggalkan dan dijauhi, mana yang benar, mana yang salah. Itu satu karunia Allah yang sangat besar, ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bahagia itu memiliki tanda, ya. Di antara tandanya orang yang bahagia itu, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada 3. Yang pertama adalah apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua, apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar dengan ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah tadi itu. Dan yang ketiga, apabila dia berbuat dosa, terjerumus atau terlanjur dia berbuat salah, berbuat dosa atau maksiat, segera dia ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang pertama adalah kalau mendapat nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan musibah, bersabar, karena itu semua adalah ketetapan Allah, ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau berbuat dosa, berbuat salah atau maksiat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera dia memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama dulu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah manakala dia mendapatkan nikmat. Nikmat itu ya bisa berupa kesehatan, ya, bisa berupa tadi sudah disampaikan mendapatkan misalkan kenaikan pangkat, ya, atau dia mendapatkan rezeki yang lain, misalkan bisa beli kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat
yang semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus disyukuri. Kalau tidak bisa mensyukuri nikmat itu, dia tidak termasuk dalam kelompok orang yang bahagia. Kenapa? Setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tidak disyukuri, ya. Kalau lawannya syukur berarti kufur, maka itu hanya akan mendatangkan azab. Azab Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang tidak menambah kepada kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi azab. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jika kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya aku tambahkan nikmatku kepadamu, tetapi apabila kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka nikmat yang Allah berikan, baik itu berupa harta, berupa ilmu, berupa kesehatan, kesempatan, pangkat, jabatan, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Azkurkum, pasti aku akan mengingatmu. Jadi kalau kita ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Makanya di situ kalau Allah SWT mengingat kita, kalau kita itu selalu ingat Allah, kalau kita itu ada kesulitan, Allah akan berikan kemudahan. Kalau kita mengalami kesempitan, Allah akan memberikan kelapangan. Ya, kalau kita punya masalah, Allah akan berikan jalan keluar. Itu dengan kita mengingat Allah. Karena itu ingatlah aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu kufur, ya, jangan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah keadaan orang beriman itu memang di antara dua hal, ya, yang semuanya itu adalah baik, ya. Antara bersyukur dan bersabar. Nabi SAW di dalam sebuah hadis sahih mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ya. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman, ya. Seluruh urusannya itu baik baginya. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur itu baik baginya. Kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, cobaan, ujian, dia bersabar. Dan sabar itu pun baik baginya. Dan ini tidak ada kecuali pada diri orang beriman. Ya. Jadi orang beriman itu apa? Semua keadaannya baik. Mendapat nikmat dia syukur, mendapat musibah, cobaan dia sabar. Ya, tidak ada yang keadaannya sebaik orang yang beriman tadi itu, antara syukur dan sabar tadi itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang kita dapatkan, buah daripada kita bersyukur itu, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan lisan kita memuji Allah, alhamdulillah. Kalau kita mendapat nikmat atau kita mendapatkan kabar gembira. Dengan hati itu adalah dengan kita meyakini bahwa nikmat ini adalah karunia Allah, pemberian Allah. Jadi diberikan sehat, diberikan ilmu, diberikan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Itu karunia Allah SWT, pemberian dari Allah SWT. Dan itu juga harus disyukuri, semuanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, semua itu datangnya dari Allah. Orang beriman itu begitu, Bu. Kalau sehat, ya dari Allah, alhamdulillah. Diberikan umur, kesempatan, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta, diberikan anak, diberikan apa saja, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur dengan hati. Lisannya memuji Allah, alhamdulillah. Tadi pada mukadimah saya katakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah
binikmatihi, yang dengan nikmatnya tatimmus sholihat, sempurnalah amal-amal kebaikan. Ya, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dengan anggota badan apa? Bersyukur itu adalah dengan kita mentaati Allah. Kita gunakan badan kita ini untuk taat. Diberi mata, digunakan untuk taat kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu kan belajar ya, belajar Al-Qur'an mulai mungkin dari dulunya mungkin ya, mulai dari Iqra, enggak bisa ngaji, abata dan lain sebagainya, sampai dengan penuh apa namanya istilahnya? Kesabaran, penuh ketelatenan. Ibu-ibu baik yang belajar maupun yang mengajarkan Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik manusia. Kata Nabi apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi manusia yang paling baik itu yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Setiap kali ibu belajar ya, menuju ke tempat belajar Al-Qur'an tadi itu, maka ibu berada di jalan Allah. Ya, kata Nabi begitu, ya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, nah ilmu termasuk membaca Al-Qur'an tadi itu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cara bersyukur ya, dengan lisan memuji Allah, alhamdulillah, dengan hati kita meyakini semua yang ada pada kita ini, nikmat ini semuanya, kesehatan, kesempatan, harta, pangkat, jabatan dan sebagainya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga adalah kita gunakan kesehatan kita ini, badan kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu